Ya, selamat siang Dr. Ervan. Selamat siang, Pak. Terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dan wawancara dengan pimpinan dari Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia. Ya, terima kasih juga, ini kehormatan bagi kami. Selamat datang di markas besar kami, kantor pusat kami PDSI di sini. Ya. Dr. Ervan, masyarakat sangat menyambut baik sekali kehadiran daripada organisasi Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia. Tapi masyarakat ingin mengetahui apa yang menjadi latar belakang daripada kelahiran PDSI ini, Dok. Mungkin dokter bisa menjelaskan pada masyarakat. Ya, terima kasih, Pak. Jadi latar belakang berdirinya PDSI tentu ada keprihatinan dan ketidakpuasan lah ya. Karena nggak mungkin kami membuat organisasi itu apalagi terpisah dari yang sudah existing sekarang gitu ya. Nah, memang keprihatinan itu sudah lama ya. Jadi memang banyak isu yang mengatakan, oh ini mungkin gara-gara kasus Dr. Terawan atau apapun itu. Bagi kami itu hanya momen ya. Karena kalau kita lihat di susunan pengurus kami sendiri, mungkin yang terhubung langsung dengan Dr. Terawan hanya Pak Ketua Umum kami ya, Dr. Jajang gitu. Tapi yang lain terdiri dari berbagai latar belakang spesialisasi dan latar belakang macam-macam lah istilahnya ya. Terutama saya misalkan ya memang tidak terhubung langsung dengan kasus Dr. Terawan juga gitu. Tapi kami pernah menggugat ke Mahkamah Konstitusi waktu itu tahun 2017 dan 2018 ya. Waktu itu kami bersama beberapa guru besar memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya kolegium spesialis itu independen walaupun di bawah ID. Jadi sebenarnya kami belum pernah menggugat ketunggalan ID. Beda dengan berita yang bilang putusan MK tentang ketunggalan ID sudah final. Belum pernah ada putusan MK tentang ketunggalan ID, karena yang kami mohonkan bukan ketunggalan ID, tapi independensi, bahwa kolegium spesialis itu terdiri dari para guru besar. Kita maunya guru-guru besar ini bekerja dengan tenang, tidak tercampur dengan urusan politis. Misalkan ya, ada spesialisasi baru, misalkan. Jangan sampai itu dibawa ke muktamar yang sifatnya politis. Pasti dokter-dokter yang lain mungkin ada lah ya yang nggak setuju lah gitu. Padahal ini masalah akademis ya, keilmuan. Di luar negeri ada spesialis ini, di kita susah berkembang karena misalkan di muktamar tidak disetujui misalkan. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi kami mau urusan politis ini kan fungsi organisasi profesi sebagai trade union, sebagai serikat pekerja itu terpisah dari urusan akademis. Itu yang kami mau sebenarnya. Waktu itu Mahkamah Konstitusi memang menolak permohonan kami, bukan artinya nolak 100% sebenarnya. Cuma Mahkamah bilang ini permasalahan internal, jadi nggak perlu sampai undang-undang diubah. Jadi mohon kepada organisasi profesi untuk mengubah ADART-nya. Jadi sebenarnya MK itu sebenarnya setuju juga memang harus independen, tapi nggak berpendapat bahwa ini bisa diselesaikan internal. Undang-undang apa yang waktu itu Undang-undang Praktek Kedokteran. Dan ya, nah itu yang menjadi pasal tentang kolegium tadi ya? Iya, kolegium tadi, bahwa kolegium itu kan memang kumpulan para guru besar perwakilan dari Fakultas Kedokteran. Tapi sayangnya beliau-beliau ini dibawa organisasi profesi di undang-undang itu. Nah, itu aja masalahnya. Tapi ada juga permohonan kami yang dikabulkan MK, salah satunya bahwa ketua organisasi profesi, ketua umum organisasi profesi atau pengurus organisasi profesi tidak boleh merangkap sebagai pejabat di Konsep Kedokteran. Nah, ketika itulah akhirnya salah satu pejabat di organisasi profesi diberhentikan akhirnya dari Konsep Kedokteran waktu itu. Gitu. Dan akhirnya, berarti memang MK semangatnya juga anti monopolistik juga sebenarnya. Gitu ya. Dok, tapi kan akhirnya karena kasus Dr. Terawan. Iya, masalahnya mungkin ya karena beliau perwira tinggi ya, salah satunya, dan juga sudah cukup populer ya di kalangan para pejabat maupun masyarakat lah istilahnya begitu kan. Mungkin banyak dokter yang lain juga mengalami hal yang serupa, bahkan mungkin lebih parah ya. Mungkin ya, kita juga belum daftarkan masalah-masalah itu, tapi kita sudah mendengar lah banyak masalah yang lain. Jadi mungkin dokter-dokter yang lain mungkin belum sepopuler itu ya, sehingga mereka tidak tersorot begitu ya. Nah, kalau Dr. Terawan kebetulan cukup populer lah. Jadi itu yang menjadi salah satu momen yang tepat menurut kami sih. Dan memang beliau pun kan kita berharap kan beliau tetap praktek. Beliau sudah diberhentikan secara permanen. Walaupun dari organisasi profesi bilang itu di ADRT-nya tidak ada tertulis pemberhentian seumur hidup dan masih membuka komunikasi, tapi kan secara prinsipil kan masa sih Dr. Terawan balik lagi dan menimbulkan polemik lagi nanti kan.
ya udah kita jalan pisah masing-masing saja, dan mungkin bisa saja PDSI masih tetap bekerjasama dengan ID. Kita tetap komunikasi sebenarnya dengan pengurus ID, kan saya juga mantan pengurus ID ya. Dalam arti secara personal kita kadang masih berhubungan baik. Hanya saja kami bilang PDSI ini merayakan demokrasi ya, jadi kami menjadi alternatif bukan saingan, begitu kira-kira Pak. Kalau ID mencabut izin Dr. Terawan, apakah PDSI akan mengeluarkan rekomendasi? Oh ya, jadi sebenarnya memang izin itu bukan dikeluarkan oleh ID. organisasi profesi seperti ID ya, memang cuma rekomendasinya saja. Selama ini mungkin itu yang perlu diluruskan, tetap Dinas Kesehatan, dalam hal ini sekarang PTSP ya, pelayanan terpadu satu pintu yang mengeluarkan. Jadi itu hanya rekomendasi saja sebenarnya. Nah, kalau PDSI diberi kepercayaan, kenapa tidak begitu ya? Walaupun belum ada wacana tentang itu, tapi bagi kami sih anggota PDSI sampai sekarang masih berpraktek gitu kan, belum ada yang bermasalah gitu. Jadi itu patokan kami, dan kami sudah berkonsultasi walaupun secara informal dengan konsil, dengan Kementerian Kesehatan, dengan yang lain-lain gitu ya. Intinya sih belum ada yang mempermasalahkan sih gitu. Jadi kami tetap berpraktek ya, pengurus-pengurus PDSI pun begitu. Kalau menurut dokter sendiri di PDSI ini, siapa sebenarnya yang punya kekuatan atau punya kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi yang sudah diambil oleh ID selama ini? Ya, jadi sebenarnya tentu kita juga tidak menyalahkan ID ya, karena memang di undang-undang seperti itu. Jadi memang undang-undang kan selalu bisa direvisi ya. Kata orang-orang ya, yang nggak bisa direvisi kan hanya kitab suci gitu kan. Jadi ya memang kita juga mengakui lah ada kekurangan di undang-undang itu, dan memang sedang ada wacana direvisi juga kan kalau kita lihat DPR dan pemerintah pernyataan-pernyataannya selama ini, belakangan ini. Nah, menurut kami sih memang harusnya pemerintah ya, negara lah istilahnya, karena memang sebagai penengah ya, regulator begitu ya. Karena yang namanya di Indonesia, sempat saya juga ngasih masukan ke DPR karena saya akademisi, sudah sering bolak-balik lah ke DPR gitu ya. Kalau memberi masukan undang-undang, saya bilang bukan hanya dokter sebenarnya, profesi lain pun sama. Itu sekarang cukup liar ya. Liarnya gimana Mas? Liar dalam arti bisa apa ya, dalam beberapa kasus tuh anggota tuh merasa terpasung ya, dalam tanda petik ya. Entah itu nanti tarif keanggotaannya dinaikkan ya gitu, atau apalah, atau misalkan syarat-syaratnya atau apa gitu. Intinya ada wewenang negara yang dititipkan ke ormas. Sedangkan di kita itu belum ada undang-undang organisasi profesi. Jadi kayak misalkan di Undang-Undang Praktek Kedokteran itu hanya tertulis organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia gitu kan. Hanya satu kalimat itu memberi wewenang kan nggak bisa, kan perlu ada mekanisme pengawasannya, tugas wewenangnya apa gitu, itu nggak diatur secara detail, sehingga ini menimbulkan kebingungan. Makanya ketika kami memohon ke Mahkamah Konstitusi terkait ID itu tadi, itu ID sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi, dan kemudian kami mempermasalahkan legal standing ID, karena setahu kami waktu itu di tahun 2017 itu ID sudah lama tidak terdaftar di Kemenkumham. Dari 2009 tuh nggak terdaftar. Kemudian ID, teman-teman di ID bilang, kami tidak perlu mendaftar karena kami organisasi profesi bukan ormas. Kemudian ditegur oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, tidak bisa seperti itu, Anda itu tetap ormas. Sehingga teman-teman di ID waktu itu mendaftarkan lagi ID tahun 2020. Kebetulan di Kemenkumham nggak boleh lagi nama ikatan perhimpunan, nggak boleh, harus perkumpulan. Makanya kami pun depannya perkumpulan, sehingga nama ID itu sekarang udah berubah, Perkumpulan Ikatan Dokter Indonesia, PD sebenarnya. PD. Yeah. Bukan ID lagi. Iya, jadi kalau kita boleh bicara secara hukum ya, ID sesuai Undang-Undang Praktek Kedokteran udah nggak ada. Kan di Undang-Undang Praktek Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia ID. Ya. Padahal di sini harus pakai perkumpulan. Iya, sekarang sudah PD. Jadi bagi kami ya, sebagai saya juga orang hukum juga sebenarnya, akademisi hukum, bagi kami ya yang dimaksud dengan Ikatan Dokter Indonesia di Undang-Undang Praktek Kedokteran termasuk kami juga dong berarti. Jadi sudah istilah umum, karena toh ID-nya yang ID tanpa P itu juga udah nggak ada juga toh, gitu. Nah, kalau misalnya itu kewenangan negara, lembaga apa yang seharusnya menjadi penengah atau punya kewenangan untuk bisa mengeluarkan rekomendasi tersebut? Bagi kami ya konsil atau Kementerian Kesehatan, antara dua aja gimana negonya nanti ya, karena dua-duanya lembaga negara begitu ya. Memang yang mengeluarkan kan Kementerian Kesehatan, berarti mungkin rekomendasi misalkan dari konsil begitu ya. Karena memang wewenang konsil inilah yang harus kita perkuat gitu ya, karena konsil ini memang lembaga negara ya, jadi langsung dilantik oleh pejabatnya oleh
presiden ya di Istana Negara bahkan ya. Jadi memang konsil ini wewenangnya untuk mengawasi para dokter gitu ya, termasuk kalau ada pelanggaran disiplin ya, pelanggaran SOP begitu, ada majelis kehormatan disiplin begitu ya. Jadi dan bahkan di konsil itu menariknya ada tokoh masyarakat, Pak. Iya, betul. Jadi nggak semuanya dokter itu. Ya. Nah, ada jadi juga saja konsumen juga ada di situ. Betul, ya. Dan juga di situ ada sarjana hukum juga, ya, gitu ya. Jadi bagi kami itu jauh lebih netral ya dan jauh lebih objektif. Makanya antara konsil kedokteran dan Kemenkes saya rasa harus lebih memperkuat kolaborasi lah ke depan begitu ya. Ya. Salah satu yang menjadi keberatan daripada ID itu adalah atau kekuatan para dokter adalah masuknya dokter-dokter yang sekolah di luar negeri bisa praktek di Indonesia dan akan mengganggu atau merugikan dokter-dokter yang ada di Indonesia. Apalagi kalau misalnya ada dokter-dokter asing sendiri yang kemudian bisa berpraktek di Indonesia. Kalau menurut PDSI sendiri kira-kira bagaimana hal tersebut? Ya, jadi memang ini juga salah satu visi misi kami kan. Visi misi kami kan nomor satu, intinya visinya menjadi pelopor reformasi kedokteran Indonesia ya kan, yang mengutamakan kesejahteraan gitu kan, dan visinya itu Indonesia untuk dunia gitu ya. Jadi memang kita ingin mengglobal dan kita ingin dokter-dokter Indonesia juga mengglobal, dan tentu kita mendukung lah teman-teman diaspora yang mau balik ke Indonesia. Nggak perlu dokter asing dulu deh, yang penting dokter warga negara Indonesia yang memang lulusan dari luar negeri gitu ya, WNI nih. Iya, yang belajar menimba ilmu betul, dan melayani di dalam negeri gitu ya. Betul, supaya devisa kita juga tidak keluar ya, karena ratusan triliun per tahun keluar hanya gara-gara pasien kita berobat ke luar negeri, bahkan pejabat kita juga beberapa ke luar negeri juga. Nah itu mau kita fasilitasi. Memang selama ini pun kita tidak bisa menyalahkan ID juga, karena itu kan diatur peraturannya oleh pemerintah juga sebenarnya, walaupun masukannya mungkin dari organisasi profesi ya. Nah kami juga memberikan usulan bagaimana kalau bisa kita sederhanakan prosesnya tanpa mengurangi kualitas ya, karena kita juga tidak menutup mata bahwa belum tentu lulusan luar negeri itu lebih bagus, udah pasti itu. Kayak kita tahu misalkan penanganan demam berdarah itu Indonesia ahlinya loh. Dari dokter Singapura konsultasi ke kita. Mungkin kalau kita ya agak sedikit kurang di cancer, di kanker misalnya, itu pun gara-gara alatnya misalkan ya. Nah itu juga kita harus tahu nih, teman-teman dokter-dokter di luar negeri pun kadang mengakui, kadang dokter-dokter Singapura, Malaysia bilang, Bapak Ibu balik aja ke dokter Indonesia, kalau penyakit beginian mah dokter Indonesia juga bisa gitu. Atau misalkan DBD mah lebih ahli dokter Indonesia. Jadi itu yang terjadi sebenarnya. Jadi kita tuh kolaborasi aja, misalkan Singapura lebih ahli di kanker, mungkin alatnya lebih canggih, ya udah kita belajar dari mereka. Kita lebih banyak penyakit DBD, mereka belajar ke kita gitu kan. Nah itu aja sebenarnya sih Pak. Jadi bagaimana kita ke depan itu, bahkan PDSI ingin bisa nggak sih kita ujian bareng gitu. Jadi kalau misalnya kita di ASEAN gitu ya, dokter Singapura bisa praktek sini, kami juga bisa praktek di Singapura misalkan kan. Jadi kolaborasi global gitu, itu yang berusaha kami sederhanakan gitu ya, proses administrasinya, adaptasi istilahnya ya. Memang proses adaptasi itu penting, karena misalkan dokter luar negeri kan juga nggak tahu kita ada BPJS gitu kan, atau budaya masyarakat kita di sini gimana sih, mungkin masyarakat kita agamis misalkan kan. Nah itu kan mereka juga harus ngerti, tetap harus ada proses itu. Tapi bagaimana menyederhanakan itu yang menjadi kunci utamanya sebenarnya. Jadi soal standarisasi sertifikatnya dokter dari luar ke Indonesia itu bagaimana? Apakah mereka harus ujian lagi ataukah hanya diperiksakan saja? Iya. Jadi memang usul kami nih, itu kan akhirnya ke pemerintah. Kalau kami mengusulkan, yang pertama itu prosesnya ijazahnya itu disetarakan. Jadi misalkan jangan sampai dia lulusan dokter umum mengakui sebagai lulusan spesialis kan, itu nggak boleh juga. Jadi Kementerian Pendidikan yang lihat dulu, mungkin mereka nggak harus ijazah sih, di mereka itu spesialis itu sebenarnya pelatihan loh, bukan di universitas, hospital based tapi mereka dilatih di rumah sakit jadi spesialis. Beda di Indonesia, spesialis harus masuk kampus kalau di sini. Nah itu bagaimana tuh penyetaraannya, itu kita serahkan ke Kementerian Pendidikan. Setelah jelas kesetaraannya, baru nanti adaptasi kan, proses penyesuaian mereka ke Indonesia. Nah itu nanti prosesnya diawasi kolegium, maksudnya maksudnya prosesnya diawasi konsil gitu bersama kolegium gitu, yang kolegium spesialis tadi misalkan. Tapi konsil sebagai negara nih yang mengatur gitu ya. Kemudian penempatannya oleh Kementerian Kesehatan, ditempatkan di rumah sakit mana gitu, mungkin 2 tahun atau kalau bisa mungkin setahun gitu ya, tergantung lah nanti gitu ya. Kalau ujian sih bagi kami
Sepertinya nggak perlu ujian ya. Kalau memang dia sudah, apalagi misalkan lulusan Harvard, kedokteran Harvard. Iya, apalagi mau diuji. Apanya yang mau diuji gitu. Paling kan kita lihat ya di sini Indonesia mungkin lebih banyak demam berdarah, mungkin Anda di negara Anda kurang demam berdarahnya, mungkin itu yang kita paparkan ke mereka gitu kan. Tapi secara inti mereka sudah ngerti dong penyakit infeksi. Mereka ngerti dong belajar ilmu virus demam berdarah walaupun baru teori mungkin gitu ya. Jadi itu yang bagi kami fleksibel aja kita gitu. Dok, kalau misalnya ada sejawat dokter ingin bergabung dengan PDSI, sekarang ini kan ada ketakutan. Wah, nanti saya punya izin persulit atau saya nggak bisa dapat rekomendasi lagi. Apa yang berarti suggest pada sejawat dokter yang berhadapan dengan masalah tersebut? Oh iya, jadi memang kami membuka pintu lebar-lebar ya pendaftarannya ke PDSI bagi teman-teman yang mau pindah ke PDSI. Dan kuncinya adalah kami semua pengurus pun sampai sekarang masih praktek. Ya, jadi nggak ada yang bermasalah prakteknya ya, dan kami berkoordinasi terus dengan pemerintah itu sendiri sebenarnya ya, ada KKI dan Kementerian Kesehatan. Bahkan sebenarnya teman-teman di ID pun sebenarnya belum bicara apa-apa terkait itu gitu ya. Jadi bagi kami sih sampai sekarang belum ada masalah gitu ya. Kalaupun ada masalah ya tentu kita tetap menjaga tali silaturahmi lah begitu ya. Kan saya sudah bilang tadi apakah salah rumah sebelumnya belum tentu juga kan, undang-undangnya sendiri bermasalah kok. Jadi menurut kami sih, kemarin saya sempat bahkan ngobrol sama Ketua Umum ID, Dr. Adib. Saya bilang, Dr. Adib saya bilang jadi korban. Kenapa? Dr. Adib itu merintis spesialis emergency medicine, spesialis UGD. Itu ruwetnya bukan main. Dr. Adib yang mengakui, bertahun-tahun gak jadi-jadi. Padahal lulusannya sudah ada dari Brawijaya, dari Universitas Brawijaya. Karena spesialis yang lain mungkin merasa terganggu gitu ya. Bayangkan pengurus besar ID aja merintis bidang baru aja dipersulit. Saya bilang berarti Dr. Adib pun korban. Saya bilang kita ini korban dari sistem. Jadi makanya saya bilang udahlah Dr. Adib, kita PDSI sama ID, kita juga mau membantu ID juga membantu PDSI. Kita udahlah lepasin lah wewenang-wewenang seperti itu ke pemerintah supaya di antara kita sini nggak ribut. Tiap muktamar ribut gitu, ada spesialis baru, tiap muktamar ribut, ada penelitian baru gitu kan. Jadi menurut saya udahlah Dr. Adib, kita bahkan dengan Pak Wakil Ketua Umum ID sekarang Dr. Slamet itu kan kita juga sebenarnya tim ses beliau sehingga jadi ini ya salah satu tim ses lah ya, jadi beliau terpilih untuk 3 tahun lagi jadi Ketua Umum ID. Saya bilang udahlah Dr. Slamet juga, saya bilang kita masa Dr. Slamet mau, saya bilang kita tiap muktamar ribut, mesti polisi maju ke depan lagi, malu gitu ya. Jadi saya bilang udah kita karena Dr. Adib tadi sendiri jadi korban bukti ya, merintis ilmu baru pun susah kan, jadi konyol gitu ya. Jangankan kami pengurus besar ID pun ternyata bermasalah juga ketika merintis sesuatu yang baru kan, perlu persetujuan muktamar lagi, ada yang sifatnya politis tadi saya bilang. Makanya kita pisahkan lah urusan pendidikan, kompetensi, kurikulum itu bukan urusan kita serikat pekerja. Kita fokusnya bikin lembaga bantuan hukum jika anggota kita digugat pasien, kita memediasi dokter-dokter dengan pasien, bikin koperasi supaya kita beli obat alat kesehatan bareng rame-rame dapat diskonnya gede, murah jadinya kan. Kemudian kita bikin lembaga beasiswa gitu ya untuk teman-teman mahasiswa kedokteran. Lembaga hukum kedokteran. Iya, beli beasiswa, donatur dari ini aja PDSI kan inilah ya dapat donasi juga lah ya, kita juga ini kayak misalkan kantor kami ini. Jadi itu yang ingin kita fokusnya ke arah sana sebenarnya gitu ya. Kemudian juga termasuk lembaga penelitian bekerjasama dengan pemerintah itu. Jadi kita nggak ngurusin lagi ini spesialis baru boleh apa enggak, ini dokter asing boleh masuk apa enggak, ini dokter perlu dicabut apa enggak. Kita nggak ngurusin itu lagi supaya kita lebih energi kita kata Menkes lebih terfokus ke hal-hal yang lebih positif. Dok, ini kan kemarin yang namanya hasil penelitian Dr. Terawan di Universitas Hasanuddin itu dikatakan tidak valid oleh ID. Itu kan masyarakat kemudian menjadi tanda tanya lagi, ini yang benar yang mana? Apakah kampus yang punya otoritas pendidikan dan ilmu pengetahuan ataukah ID yang semua isinya dokter-dokter juga gitu. Menurut dokter sendiri gimana dok? Soal tersebut? Kalau ini mungkin terlepas dari PDSI lah ya, mungkin pendapat saya secara akademis ya, saya kebetulan juga memang dosen etika dan hukum kedokteran. Dan memang saya juga komisi etika penelitian juga. Dulu saya juga majelis etik di ID juga sebenarnya. Dan sebenarnya saya juga yang ikut meriksa kasus Dr. Terawan. Oh gitu ya. Jadi kalau menurut saya secara akademis ya, secara objektif ya, memang etika kedokteran itu, etika itu macam-macam. Nomor satu nih, etika itu cabang ilmu filsafat. Itu dulu patokan. Jadi etika itu beda dengan hukum, beda dengan agama, beda dengan
kedokteran itu sendiri sebenarnya, karena cabangnya ilmu filsafat. Dari filsafat ada ilmu etika, etika pun dibagi lagi ada etika terapan. Dan salah satu etika terapan itu adalah etika kedokteran. Jadi turunannya seperti itu dulu supaya masyarakat mengerti ini. Ya. Etika itu berbicara mengenai baik dan buruk, bukan benar dan salah. Benar dan salah itu diputuskan oleh ilmu pengetahuan. Bukan etika. Ya, bukan etika. Etika itu baik dan buruk. Ya, boleh dan tidak itu ditentukan oleh hukum. Jadi ada boleh dan tidak, baik dan buruk, benar dan salah. Benar dan salah hanya dengan penelitian. Jadi jika kita ingin mengklaim suatu metode itu salah, berarti harus dilawan dengan penelitian yang lain. Nggak bisa dengan etika atau hanya dengan hukum, nggak bisa gitu. Karena kalau demikian berarti kita tidak akan berkembang ilmu kita. Nah itu kita belajar banget itu di filsafat ilmu namanya. Kalau kita ngambil S2 S3 itu pada belajar itu. Jadi selama belum ada bukti bahwa metode yang existing itu salah, berarti belum bisa kita bilang salah, itu aja gitu ya. Nah itu dari sisi filsafat ilmu ya, etika ilmu. Nah kalau etika kedokteran sendiri ya gitu ya, memang penelitian itu kan harus dilakukan dengan kehati-hatian. Nah kalau kita lihat apakah memang kita lihat nih ya kasus dokter Terawan, apakah memang ada tuh yang merasa dirugikan laporan? Setahu saya belum ada yang meninggal atau yang cacat, belum ada loh, dan amit-amit kalaupun ada gitu ya. Karena kita lihat ya intinya di situ ya, prinsipnya kalau di kedokteran tuh primum non nocere istilah di Latin itu, first do no harm. Yang pertama-tama jangan membahayakan pasien, itu dulu. Soal dia bermanfaat atau tidak urusan nanti dulu. Yang penting jangan membahayakan dulu, itu dulu ya. Nah kemudian baru ada urusan memang ada manfaat atau tidak. Nah ini yang menjadi sebenarnya inti di kasus dokter Terawan. Nah, kasus dokter Terawan ini sendiri ingin saya ungkapkan ke masyarakat dengan kesempatan yang baik ini, bahwa yang namanya penelitian itu ada levelnya. Jadi yang dipermasalahkan itu kenapa dokter Terawan itu penelitiannya bukan RCT metodenya, bukan randomized control trial. Ya. RCT itu memang gold standard, harus diakui memang benar, itu baik gitu ya. Tetapi kita harus tahu bahwa masih banyak obat dokter itu yang belum di RCT, tapi kok nggak dipermasalahkan gitu. Salah satunya saya ambil contoh obat untuk anak-anak. Kenapa nggak di RCT? Karena nggak etis meneliti anak-anak itu dengan metode RCT. RCT ini kan randomized control trial dengan kontrol ya. Jadi ada anak yang dikasih obat, ada yang enggak. Dan sama anak ini nggak tahu mana, orang tuanya juga nggak tahu, dan bahkan dokternya pun double blinded, sama-sama buta, nggak tahu yang mana yang dapat placebo, obat palsu dengan obat yang beneran yang mau diteliti itu. Ada pihak ketiga yang tahu. Nah, kan jadi coba-coba ya istilahnya untuk anak-anak kan menjadi nggak etis. Jadi banyak banget, termasuk misalkan presepan obat off label use ya. Di Amerika sendiri itu dari data, saya nggak tahu di Indonesia, sering kita kekurangan data di Indonesia. Kalau di Amerika 20% banyak obat-obat sebenarnya off label use. Off label use artinya digunakan di luar dari indikasinya sebenarnya. Apalagi obat kanker ya. Jadi saya ambil di Indonesia paling terkenal itu Ciproheptadine. Ciproheptadine itu obat untuk ningkatin nafsu makan. Itu sebenarnya obat alergi. Tapi dipakai juga untuk ningkatin nafsu makan anak-anak. Nah itu saya rasa beberapa sejawat masih ngasih kok. Dan apakah itu ilegal? Itu legal. Di Amerika tertulis jelas di situ legal. Tapi tindakan tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian, begitu ya. Dan legal juga, boleh juga. Yang ilegal itu adalah ketika kita misalkan mempromosikan itu, misalkan nih ya kayak obat Ciproheptadine, kita promosi terang-terangan ini untuk ningkatin nafsu makan anak, terus orang-orang berebutan beli gitu kan. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau itu ditangani oleh profesional, ya, tanpa gebar-gembor, itu legal, gitu. Di Amerika seperti itu ya. Nah jadi menurut saya itu yang perlu digarisbawahi gitu ya, bahwa RCT itu ya, misalkan nih rekan saya Dr. Tony Setiabudi dari Mount Elizabeth Hospital, beliau itu WNI tapi sekolah dokter di luar negeri sampai dapat spesialis pun di luar negeri, beasiswa di Singapura. Beliau kan bilang, nih lucu ya, saya orang Indonesia ini dapat beasiswa di Singapura, praktek di Singapura di Mount Elizabeth, rumah sakit terkenal, pasiennya orang Indonesia tapi devisa mau Singapura kan. Nah beliau tuh bilang, beliau juga komen soal dokter Terawan, kasus-kasus yang invasif ya, yang perlu operasi, bedah saraf, bedah otak ya, atau apapun itu yang berat-berat, itu juga banyak yang belum di RCT. Ya nggak mungkin orang dalam kondisi sekarat terus Anda coba-coba yang satu Anda kasih obat kosong, yang satu enggak, itu kan juga nggak selalu etis begitu ya.
Jadi jangan dikira yang paling etis itu RCT itu yang ingin saya garis bawahi di sini. Karena itu bidang saya, akademisi gitu ya. Saya juga komisi etika penelitian. Jadi sama dengan Dr. Terawan, setahu saya waktu tanya beliau bilang yang datang ke saya pasti mau diobatin, bukannya mau dikasih obat kosong. jadi yang dilakukan Dr. Terawan itu adalah membandingkan kondisi pasien sebelum dan sesudah pasien yang sama. Sedangkan yang dimaui oleh organisasi profesi itu adalah ayo ada dong yang satu dikasih obat standar gitu. Obat standar artinya obat yang selama ini sudah dikasih ke stroke, ada yang dikasih terapinya Dr. Terawan gitu. Dan memang ada juga isu bahwa Dr. Terawan itu dikatakan nggak berhak ya melakukan terapi karena beliau itu kan spesialisnya radiologi yang sifatnya diagnostik. Ini kan juga bagi saya ya mohonlah baca di luar negeri gitu. Di luar negeri itu spesialisasi itu sudah berkembang sekali. Di radiologi sendiri teman-teman itu sudah ada radiologi intervensi yang memang bisa menterapi juga sekalian. Kenapa? Karena mereka masukkan alat gitu sambil neropong tapi sembarangan bisa nyemprotin obatnya aja sekalian kan begitu gitu kan. Nah memang yang dilakukan Dr. Terawan itu kan sebenarnya cuci otak itu kan bahasa awamnya. Sebenarnya kan intraarterial heparin flushing gitu ya. Jadi menyemprot heparin ya untuk memang selama ini dilakuin heparin itu disemprot di prosedur DSA ya, digital subtraction angiography itu adalah untuk melihat pembuluh darahnya yang tersumbat yang mana. Dan untuk melihat itu disemprot heparin walaupun bukan terapi sebenarnya, tapi untuk diagnosis karena kalau enggak nanti pas ngelakuin DSA itu nanti tersumbat pembuluh darahnya. Jadi memang heparin itu dilakuin untuk mencegah penyumbatan. Nah mungkin Prof. Terawan sekarang sudah jadi profesor juga, sebenarnya profesor kehormatan dari Universitas Pertahanan kan beliau. Saya panggil Prof. ya sekarang. Prof. Terawan sekarang itu memodifikasi lah mungkin ya. Jadi menjadi intervensi yang tadinya diagnostik gitu. Tapi kalau dibilang itu, jadi gini, bahkan ya level evidence terendah di kedokteran itu adalah pendapat ahli sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan hanya, jadi ada RCT, ada yang lain-lain, yang paling rendah di bawah itu pendapat ahli. Bayangin, pendapat ahli itu pun dianggap bukti. Nah sekarang apakah Dr. Terawan ahli? Ya memang ahlinya gitu kan. Ya, jadi dan nomor satu yang sering juga mungkin sejawat dokter yang lain lupa atau misal saya nggak tahu lupa atau apa gitu. Yang pasti bukti itu nggak harus cuma bukti. Evidence based medicine itu ada dua komponen lain. Apa itu? Yang satu harus sesuai dengan nilai pasien juga. Nilai-nilai dari pasien. Misalkan pasien sudah lihat, dokter sudah bilang ini terbukti terbaru, bapak harus operasi. Terus pasiennya bilang saya nggak berani. Emang bisa dipaksain kan nggak bisa. Nah kemudian yang ketiga keahlian dokternya. Jadi nih misalkan dokternya sudah tahu ada operasi jenis terbaru yang efektif, tapi dokternya belum dilatih, dia nggak pede ngelakuin itu. Dia masih pede ngelakuin operasi yang lama. Teknik operasi yang lama ya nggak masalah gitu. Jadi ini yang harus dipahami. Jadi bukan hanya bukti tapi juga sekarang kasus Dr. Terawan ya, beliau ahli ada bukti ya walaupun levelnya belum tinggi tapi minimal sudah disertasi S3 kok itu ya. Nah yang ketiga pasiennya seneng nggak? Seneng gitu kan, nerima nggak ada. Jadi masalahnya di mana? Saya juga bingung gitu ya. Jadi kalau memang ada ketidaksempurnaan, itulah yang PDSI berusaha mengisi filling the gap itu. Dan bagi kami kalau memang organisasi profesi yang existing sekarang tidak setuju dengan itu ya nggak masalah dong, itu demokrasi. Pendapatnya mereka. Iya, makanya pendapat kami berbeda ya nggak masalah. Nanti kan penengahnya nanti pemerintah, begitu kan begitu ya kan. Jadi menurut kami sih kami bukan saingan, kami hanya alternatif saja sih Pak. Gitu. Terima kasih. Yang namanya Dr. Terawan ini juga akan bergabung dengan PDSI atau bagaimana rencana? Iya, memang sudah ada pembicaraan seperti itu. Beliau siap bergabung mungkin ya beberapa minggu ke depan mungkin resminya gitu ya. Jadi ya memang seperti itu ya. Jadi kata Prof. Terawan yang nggak mungkin juga saya sambil ngelucu ya. Masa saya nuntang landung gitu. Nggak ada rumah gitu kan. Jadi memang dari ID sudah membuka komunikasi juga dengan Prof. Terawan sebenarnya. Maksudnya bukan seumur hidup, nggak ada kata-kata seumur hidup ya, ada PID terbatas. Cuma Prof. Terawan bilang kan kalau saya balik masa bikin polemik lagi. Ya udah saya di rumah baru aja, toh ini sudah punya izin kok, PDSI sudah punya izin sama Kumham gitu ya. Ya udah kita jalan masing-masing aja. Saya juga kata Prof. Terawan nggak punya dendam, saya personal gitu kan. Saya juga nggak pernah komplain kan, dia bilang saya diem-diem aja gitu kan. Jadi menurut beliau
ya udah kita jalanin aja gitu kan, namanya juga ini bukan soal kudeta negara kan, beliau bilang ini hanya permasalahan organisasi, dia bilang. Menurut saya benar juga gitu, itu ya kira-kira. Ya. Sampai sekarang ini sejauh mana perkembangan PDSI sendiri, Dok? Sudah berapa banyak cabang yang ada? Iya, kalau cabang memang kita punya di 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Hanya saja kan tinggal seremonial pelantikan ya. Nah ini kita lah masih menunggu kan nih, masih WFH nih. Mungkin setelah tanggal 14 kita akan inilah keliling Indonesia atau mungkin semua di Jakarta atau online kita lihat nanti. Gitu. Tapi itu hanya seremonial ya. Kita sudah punya wakil-wakil lah. Ya Dok. Ya. Kita kan juga bisa belajar sekarang ini lebih gampang untuk mengetahui bagaimana situasi di luar negeri. Bagaimana pengalaman dokter-dokter di luar negeri dengan keberadaan ormas-ormas atau organisasi profesi di sana. Ya baik, ini pertanyaan bagus ya. Kebetulan saya juga anggota dari World Association for Medical Law, kemudian saya juga anggota dari World Organization of Family Doctors ya. Jadi organisasi hukum kedokteran dunia dan organisasi dokter keluarga dunia. Dan di situ kita sering berdiskusi dengan teman-teman ya. Ternyata memang di luar negeri pun nggak ada organisasi profesi itu tunggal. Di sana bahkan istilah organisasi profesi itu sudah nggak tren. Di sana tuh yang tren tuh langsung kolegiumnya. Tadi saya bilang yang isinya guru-guru besar tadi, yang pendidikan tadi, yang harusnya di bawah konsil kedokteran di bawah negara. Yang sisanya ya asosiasi gitu ya, kayak kami ini yang sifatnya trade union sebenarnya ya, kayak British Medical Association. Buka aja di webnya, jelas tertulis trade union, serikat pekerja dokter. Nah masalahnya kan beberapa sejauh di sini kan nggak mau disebut serikat pekerja. Nyatanya memang serikat pekerja itu yang mengawal supaya dokter-dokter dibayar dengan layak gitu kan. Kesejahteraan dokter. Iya, kesejahteraan dokter, asuransi pelindungannya, arahnya ke sana. Nah selama ini mungkin yang existing sekarang di Indonesia kan jadinya fokusnya terpecah gitu. Akhirnya malah fokusnya ke masalah kompetensi, masalah penelitian, masalah izin praktek. Jadi akhirnya fokus tadi jadi nggak, yang tadi harusnya dikerjakan tadi jadi kurang terperhatikan gitu karena itu. Jadi kita mau dipisah tadi yang pendidikan, biarkan aja nanti kompetensi pemerintah semua. Ya, kayak misalkan American Medical Association juga seperti itu, gitu. Di Jerman juga seperti itu. Bahkan satu organisasi spesialis saja itu bisa lebih dari satu di luar negeri itu. Dan itu hal yang biasa. Karena kenapa? Karena memang ujung-ujungnya pemerintah juga yang menjadi penengah gitu. Namanya juga alam demokrasi. Gitu. Misalnya begini Dok, satu hal lagi terakhir. Selama ini kan yang namanya kami sebagai masyarakat itu kan kesulitan untuk memastikan apakah ini aman, apakah ini benar. Kemudian kalau misalnya ada kasus malpraktek, sekarang dikatakan itu bisa dilaporkan ke polisi. Tapi polisi tidak mau menindaklanjuti kalau belum ada rekomendasi dari organisasi profesi yaitu ID dan MKDKI dan segala macam itu. Artinya itu nggak bisa berjalan sesuai dengan peran negara. Gitu. Kira-kira posisi PDSI bagaimana? Apakah itu bisa kita langsungkan demikian, ataukah ada reformasi menjadi lebih gampang? Iya. Jadi saya tekankan di sini ya, sebenarnya istilah malpraktek itu nggak ada di Indonesia. Malpraktek itu istilah asing sebenarnya. Di Indonesia memang kita pakai istilah kelalaian. Ya. Dan itu memang benar sih bahwa jenis dari malpraktek itu tersebar di berbagai perundangan Indonesia walaupun tidak jelas tertulis malpraktek sebenarnya. Jadi misalkan sengaja mengaborsi, dokter sengaja aborsi itu malpraktek, tapi nggak tertulis malpraktek, tapi ada pasalnya tersebar di KUHP. Tapi fokus kita tuh yang paling sering di kelalaian sebenarnya. Nah untuk kelalaian ini kan sebenarnya memang jadi begini, di Undang-Undang Kesehatan kita ya itu juga sudah jelas tertulis. Dan di luar negeri juga seperti itu. Sebenarnya hubungan dokter pasien itu berdasarkan perikatan upaya, bukan hasil. Jadi makanya dokter selalu bilang kami mengupayakan semaksimal mungkin. Gak mungkin dokternya bilang ya nanti kami janji akan sembuh, hampir nggak mungkin gitu. Jadi makanya seringkali masyarakat ini mengira jika misalkan pengobatan itu gagal itu malpraktek atau kelalaian, padahal enggak. Karena kenapa? Karena banyak kriterianya memang. Jadi kadang masyarakat berpikir kita melindungi dokter ya, sebenarnya dokter kebal hukum enggak juga gitu ya. Sudah ada beberapa dokter yang di penjara juga gara-gara kena kasusnya. Jadi syaratnya satu, bahwa harus ada kerugian. Ya. Dan kerugian itu ya jelas materi gitu ya, yang bisa diuangkan istilah kerugiannya. Misalnya kalau dia bilang dokternya galak terus saya gugat, itu pasti ditolak lah gitu ya. Itu kan hanya ke customer service rumah sakit cukup. Itu peristiwa non hukum. Kemudian kedua, harus ada hubungan sebab akibat langsung antara kerugian itu dengan tindakan dokter itu. Jangan-jangan kesalahannya bukan di dokter, misalkan kesalahannya salah baca resep oleh apoteker atau salah manajemen rumah sakit, misalnya alatnya nggak lengkap atau rusak gitu kan. Ya. Yang ketiga, masalah duty-nya, di kewajibannya siapa, dan kemudian pelanggaran SOP-nya ada apa enggak.
Jadi kalau SOP-nya udah benar walaupun hasilnya gagal, itu juga dokter nggak kena. Yang sering juga kasus itu adalah seringkali masyarakat mengira ini alergi itu, alergi dikira malpraktek. Padahal dokternya ngasih obatnya udah benar, cuma ya karena alergi ya pasti dosis kecil aja pasti bikin gatel, kejang-kejang. Nah itu hal yang perlu ini. Kemudian risiko ya, orang misalnya dioperasi udah pasti ada statistiknya, misalkan risikonya 10% 20% pendarahan gitu kan. Nah itu hal-hal kayak gitu mungkin yang melindungi dokter lah istilahnya ya, yang mungkin masyarakat kira kita terlalu overprotected terhadap dokter. Nah terkait misalkan ada kenapa polisi harus menghubungi organisasi profesi, itu memang sudah ada yang MOU sebenarnya, dan itu memang wajar-wajar aja ya, karena kan penegak hukum pun itu terbatas ya ilmunya gitu kan, beliau kan juga memahami itulah, kita perlu orang ahli juga di situ. Jadi menurut saya sih nggak masalah, dan memang kalau PDS sih sikapnya bagaimana, kami bahkan jujur dari kami sendiri mengusulkan mending lini pertama yang terpenting justru selesaikanlah antara dokter dan pasien itu sendiri. Kalau bisa advokat jangan masuk dulu, kalau bisa pihak ketiga termasuk PDSI jangan masuk juga, organisasi profesi jangan masuk dulu, pemerintah jangan masuk dulu, karena itu memang hubungan percayaan. Itu jelas Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan bahwa hubungan dokter pasien itu hubungan kepercayaan. Kontrak terapeutik itu private sebenarnya. Jadi makanya kalau di luar negeri sudah nggak tren lagi masuk pidana, perdata. Jadi dokter-dokter, kita lihat ya, orang kira di Indonesia yang banyak malpraktek, salah besar. Kita lihat data di Amerika, 90% lebih dokter di Amerika tuh pasti pernah digugat sepanjang prakteknya. Bayangkan, hampir 100%. Tapi kok mereka tenang-tenang aja, karena di sana nggak ada media yang memblow up, karena itu hal yang biasa di mereka. Yang kedua, kalaupun ada gugatan, dokter ikut asuransi, sudah ikut asuransi profesi, jadi yang ngurusin semua asuransi, jadi nggak ada ribut-ribut. Nah, tapi memang ada konsekuensinya apa? Dia berubah jadi mahal, karena premi asuransinya dibebankan pasien. Jadi berobat batuk pilek aja di Amerika mungkin bisa 2 jutaan gitu.